Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Dan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita. Kali ini kita membaca dari Markus 11 ayat 27 sampai 33. Judul perikop ini adalah pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara. Lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan bertanya kepadanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu, sehingga engkau melakukan hal itu? Jawab Yesus kepada mereka, aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Berikanlah aku jawabannya, maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Baptisan Yohanes dari sorga atau dari manusia? Berikanlah jawabannya. Mereka memperbincangkan di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata, kalau begitu mengapa kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi masa akan kita katakan dari manusia? Sebab mereka takut kepada banyak orang, kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul nabi, seorang nabi. Lalu mereka menjawab, kami tidak tahu. Maka kata Yesus kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca ini dijelaskan bahwa suatu ketika Yesus sedang berjalan-jalan di halaman bait Allah. Nah, saudara, kalau saudara membaca kisah ini, kita harus memposisikan kondisi dari kisah ini adalah kisah bagaimana Yesus membersihkan bait Allah. Karena pada saat itu kisah ini masih berkelanjutan dengan kisah di mana Yesus membersihkan bait Allah itu. Nah, ketika Kristus sedang berjalan di halaman bait Allah, maka datanglah ketiga kelompok elit bangsa Yahudi, yaitu imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua. Nah, saudara dikasihi Tuhan, ketiga kelompok inilah adalah ketiga kelompok yang membentuk Sanhedrin. Memang tidak semua mereka bagian dari Sanhedrin, tapi ketiga kelompok inilah yang membentuk kelompok Sanhedrin. Nah, Sanhedrin itu adalah suatu dewan yang tertinggi di dalam masyarakat Yahudi dan jumlahnya 71 anggota. Dan isinya dari 71 ini adalah ketiga kelompok ini. Nah, banyak orang berpikir bahwa ketiga kelompok ini hanyalah kelompok yang berpengaruh kepada masalah-masalah agama. Tapi sebenarnya tidak. Ketiga kelompok ini juga memiliki peran yang penting bagi dunia politik dan mereka bisa memberikan pengaruh kepada dunia politik. Nah, ketiga kelompok ini kemudian mempertanyakan otoritas Yesus untuk membersihkan bait Allah. Mereka bertanya, dengan otoritas siapakah, kuasa siapakah engkau mau melakukan hal itu? Nah, Kristus tidak menjawab pertanyaan itu secara langsung, tapi ia kembali bertanya kepada mereka tentang otoritas baptisan Yohanes. Hal ini karena Yohanes sendiri mengakui otoritas Kristus. Sehingga mereka juga, ketika mereka mengakui baptisan Yohanes datang dari Tuhan, maka secara langsung, secara logis, mereka pun harus mengakui bahwa otoritas Kristus berasal dari Allah. Tetapi jika mereka menolak baptisan Yohanes itu datang dari Allah, mereka takut karena memang pada saat itu banyak orang sudah dibaptis oleh Yohanes. Dan banyak orang percaya bahwa Yohanes adalah nabi dari Tuhan, karena dia menyatakan kebenaran. Karena itulah mereka kemudian menjawab, tidak tahu. Nah, saudara dikasihi Tuhan, ketika mereka menjawab itu, maka Yesus berkata bahwa jika demikian, aku pun tidak mau menjawab. Ya, aku tidak mau memberitahukan dengan otoritas siapakah aku datang. Ya, aku membersihkan bait Allah. Karena mereka tidak mau mengakui otoritas daripada, atau tidak secara tidak langsung tidak mau mengakui bahwa itu adalah otoritas Yohanes berasal dari Allah. Nah, saudara, para pembenci Kristus ini, mereka mempertanyakan otoritas Kristus bukan karena Kristus melakukan kesalahan, tapi justru sebaliknya karena Kristus melakukan kebenaran. Mereka mempertanyakan otoritas Kristus bukan mempertanyakan apa yang mereka lakukan benar atau salah. Saudara bayangkan, selama ini mereka mengizinkan orang-orang berdagang di halaman bait Allah, padahal tugas mereka adalah menjaga kesucian bait Allah. Tapi mereka malah mengizinkan orang-orang itu berjualan di halaman bait Allah. Nah, seharusnya mereka setuju dengan apa yang Yesus lakukan, tapi justru sebaliknya, mereka berusaha menyerang Kristus dengan mencari kesalahan-kesalahan Kristus. Saudara, ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita.
Marilah kita menjadi orang yang terbuka ketika ditegur oleh Allah. Jangan mengeraskan hati kita ketika Tuhan datang menegur kita dan menunjukkan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita. Karena teguran Tuhan akan membantu kita mengenali dosa-dosa kita dan segala tipu daya iblis yang berusaha menghancurkan kita dan menyesatkan kita dari jalan Tuhan. Teguran Tuhan adalah rambu bagi kehidupan kita. Mari saudara, kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, adakah firman Tuhan yang hari-hari ini datang menegur saudara? Mari kita ambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah juga agar Tuhan memberikan saudara kerendahan hati untuk dapat menerima teguran dari Allah itu. Saudara percayalah bahwa Tuhan sudah memberikan saudara kerendahan hati untuk dapat menerima teguran dari Allah. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan karunia bagi kami Tuhan. Terima kasih karena Engkau sudah memberikan kepada kami anugerah-Mu, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu, boleh merasakan bahwa Engkau memperhatikan kami, Engkau menjaga kehidupan kami, bahkan Engkau menuntun kami dengan teguran-teguran-Mu Tuhan, sehingga kami boleh tetap berada dalam jalan yang Engkau tiapkan bagi kami untuk kami lewati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, biar semua yang kami kerjakan itu hanya mempermuliakan nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu semua.